Setiap generasi Pokemon memiliki beberapa Pokemon pseudo legendary. Mereka biasanya berada di bagian akhir Pokédex dan sulit untuk dievolusikan karena perolehan XP-nya yang lambat dan tingkat evolusinya yang tinggi. Hanya pelatih yang sabar dan pelatih peringkat atas dalam permainan yang rela menggunakan Pokemon ini. Tetapi memang perjuangan untuk membesarkan mereka sepadan dengan usaha para pemain yang merawatnya. Pseudo legendary dikenal karena statistik dasar mereka yang lebih tinggi dan kumpulan move yang lebih luas daripada Pokemon pada umumnya. Karena itu, banyak pemain berusaha untuk memiliki setidaknya satu di antara mereka untuk ada di dalam tim. Namun, meskipun setiap pseudo legendary unggul dalam bidang tertentu, mereka juga pastinya punya kekurangan. Tapi bagaimana jika kita mengetahui manakah Pokemon pseudo legendary paling brutal dalam dunianya, baik segi kekuatan dan tentu saja Pokédex mereka? Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Dragonite. Meskipun menjadi andalan dari anggota Elite Four Kanto sekaligus champion, Dragonite awalnya mengalami masa sulit karena tidak memiliki jurus STAB tipe Dragon. Namun ketika menerima jurus STAB tipe Dragon, jurus tersebut menjadi tidak istimewa, sehingga Dragonite tidak banyak menggunakan stat serangannya yang tinggi. Meskipun memiliki kumpulan jurus serangan khusus yang luas, ia tidak selalu bisa mendapatkan hasil kerusakan yang diinginkannya. Apalagi, ia juga mudah untuk dipahami akan kelemahannya di masa itu. Sejauh ini, sebenarnya Dragonite keluar dari chat grup Pokemon pseudo legendary paling brutal. Pokemon ini adalah Pokemon pseudo legendary yang paling cerdas dan suka menolong. Bahkan mereka jarang terlihat karena tinggal di suatu tempat, membuktikan mereka adalah naga yang ramah. Goodra. Dibandingkan dengan pseudo legendary lainnya, Goodra tampak konyol saat diperkenalkan. Terlepas dari desainnya, Goodra memiliki stat special attack yang kuat, ditambah dengan kumpulan gerakan yang ganas juga. Special defense-nya yang tinggi memungkinkannya untuk menahan beberapa serangan. Namun, Goodra memiliki kecepatan yang teramat rendah. Tanpa cara untuk meningkatkan speed-nya, maka sulit untuk melewati Pokemon yang lebih besar darinya. Pokemon Legend Arceus memperkenalkan varian regional dari Goodra dengan kombinasi tipe Steel Dragon, yang mengorbankan kecepatan untuk cakupan pertahanan yang lebih baik, mengurangi jumlah kelemahan tipe dan meningkatkan ketahanan tipenya juga. Sebenarnya Goodra adalah Pokemon pseudo legendary dengan kelembutan dan keramahan tertinggi. Tapi tentu ada baiknya jangan mengganggu kedamaiannya. Tanduk dan ekornya adalah bahaya terbesar untuk dirasakan. Metagross. Generasi ketiga masih menjadi satu-satunya generasi yang memperkenalkan duo pseudo legendary sekaligus. Metagross, ia sangat menikmati keuntungan berupa kekuatan dan kemampuan yang mengesankan. Di samping itu juga, ia memiliki statistik yang tangguh yang memungkinkannya memanfaatkan kemampuan ofensifnya secara maksimal. Namun, seiring dengan perkembangan generasi, statistik Metagross memang makin tertekan. Pokemon ini sebenarnya masih menjadi yang paling mantap dalam segi kombinasi tipe dan resisten, tapi memang agak lambat untuk terus digunakan. Tingkat kebrutalan Pokemon ini tidak tinggi sama sekali. Bisa dibilang tidak ada sisi bahaya yang dapat ia lancarkan secara acak. Tapi kecerdasan dari Metagross lah yang menjadi ancaman. Pokemon ini dikatakan memiliki 4 otak yang bahkan mampu menyelesaikan banyak masalah melampaui superkomputer. Dragapult. Dragapult memiliki kombinasi STAB yang memungkinkannya menyerang beberapa ancaman besar untuk mendapatkan damage yang netral. Jangkauan dan kecepatannya yang luar biasa membuatnya menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk diperhitungkan dalam pertempuran. Ability Infiltrator-nya memungkinkannya untuk melewati gerakan yang mengurangi damage, kayak like screen atau refleks gitu, atau mengabaikan substitutes yang melindungi lawan dari damage. Aspek-aspek ini memastikan sangat sedikit yang aman dari Dragapult. Pokemon ini bahaya karena bisa nge-jumpscare. Ia bisa tak terlihat sama sekali saat memfokuskan pikirannya, dan para Drippy di tanduknya dijadiin rudal gitu. Kommo-o. Seperti Hydreigon, Kommo-o memiliki kelemahan 4 kali terhadap tipe Fairy, yang merupakan kelemahan yang sangat fatal pada generasi saat para Pokemon Tapu memulai debut mereka. Namun, Kommo-o memiliki daya tahan yang cukup baik apalagi menghadapi Pokemon fisikal lainnya. Penyebaran statistik dan kumpulan gerakan Kommo-o memungkinkannya untuk mengambil peran ofensif ataupun defensif. Ya tergantung apa yang dibutuhkan tim pemain. Jadi meskipun benar-benar tak berdaya di hadapan Fairy, ia masih unggul di tipe lainnya. Yang bikin tambah ia brutal adalah Pokédex-nya. Pokemon ini menggoyangkan ekor sisiknya yang bisa bikin Pokemon lemah lari dengan kepanikan. Mereka bertarung dengan tinjuan sisik baja dan melolong saat berhasil menghabisi lawannya. Salamence.
Sekilas, Salamence mungkin terlihat kalah kelas dibandingkan dengan Pokemon tipe Dragon lainnya yang dapat melakukan persiapan lebih baik karena memiliki kekuatan yang lebih besar. Meskipun masih lumayan sih, namun juga tidak setara dengan Pokemon lain yang dapat menggunakan kekuatan yang cukup mematikan. Namun bentuk meganya memiliki pertahanan yang lebih baik dan kemampuan yang membantunya bertarung dengan handal melawan tipe Fairy. Intinya, karena mungkin dua sudah legendary di generasinya telah membagi kegunaan mereka. Untuk keganasan, Pokemon ini tentu saja sangat ganas, apalagi dalam kondisi marah. Pokemon ini dapat menyerang apapun dengan cakarnya dan menyemburkan api tanpa peringatan juga. Intinya saat marah, ia kehilangan akal sehat dan mengamuk tak terkendali. Baxcalibur. Baxcalibur adalah evolusi terakhir dari Frigibax yang menggemaskan. Tetapi waktu polosnya atau menggemaskannya sudah pasti berakhir saat ia memasuki medan perang. Tentu saja, Pokemon ini lebih berbahaya dari apapun yang ada di tanah bersalju. Nafas dingin mereka bahkan bisa membekukan lava panas dan memastikan lawan mereka terpotong hancur dengan kapak di belakang punggungnya. Heydragon. Heydragon merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan sejak debutnya di generasi kelima. Sayangnya, tipe Fairy muncul di generasi ke-6 dan sangat membatasi kemampuan Heydragon. Tapi tenang, Heydragon juga memiliki cara untuk menghadapi Pokemon tipe Fairy pastinya ya kan? Ya tapi memang sejauh ini kurang memungkinkan bagi Heydragon untuk menahan pukulan Fairy dan bisa aja langsung KO jika lawannya memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Terlalu banyak hal yang menghalangi Heydragon untuk sepenuhnya memenuhi klasifikasi sebagai Pokemon brutal. Tapi memang Pokédex-nya bikin nelan ludah. Karena bahkan ada cerita yang mengatakan jika Heydragon ini mampu menghancurkan desa-desa. Saat ia terbang, apapun yang ia lihat akan ia anggap lawannya. Tyranitar. Generasi ketiga memberinya Sandstream yang mengeluarkan badai pasir yang dimana memberikan Tyranitar peningkatan pertahanan khusus sebesar 50%. Ini juga membantu mengurangi kekuatan beberapa gerakan tipe air dan rumput yang tersebar luas padanya atau super efektif untuknya. Jadi meskipun mungkin terdengar buruk dalam kombinasi tipe, tapi Tyranitar sebenarnya bisa berpotensi merusak dengan ability-nya dan juga moveset yang unik. Selain itu, Pokemon ini adalah yang paling cukup brutal. Begitu sombong karena kulitnya keras dan sulit diserang dalam Pokédex-nya. Bahkan bisa bikin landscape baru cuma buat dijadiin tempat tinggal. Garchomp. Sebagai Pokemon andalan champion Sinnoh yang sudah lama disayangi penggemar yaitu Tante Cynthia, Garchomp juga membuktikan kebrutalannya dalam pertarungan kompetitif. Di samping hidden ability-nya yaitu Raw Skin, statistik dan gerakannya memungkinkannya berfungsi sebagai tank defensif atau penyerang yang kuat. Meskipun generasi ke-6 memperkenalkan tipe Fairy, Garchomp dapat dengan mudah mengancam sebagian besar dari mereka dengan STAB Earthquake yang ditingkatkan. Berbicara kehidupannya, maka Pokemon ini juga yang paling brutal dan ganas di alam liar. Ia bisa terbang dan sayapnya saja bisa memotong pohon-pohon di sekitarnya. Dan saat menargetkan lawannya, ia tidak membiarkan mereka selamat. Dan itulah Pokemon sudah legendary paling brutal. Udah paling bener es ketemu Goodra dan juga Dragonite yang juga friendly. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.